Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ceria semuanya dan pemirsa dimanapun kalian berada. Kali ini dengan Bu Ayu Luliarti akan membagikan sebuah kisah bersejarah yang bertepatan di tanggal 28 Oktober. Merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, di mana Sumpah Pemuda merupakan sebuah keputusan dari Kongres Pemuda ketiga yang dirumuskan dan ditulis oleh Mr. Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum. Lalu, bagaimana ya awal mulanya tercetusnya Sumpah Pemuda dan siapa saja tokoh yang berperan di dalam Sumpah Pemuda ini? Mari kita simak, let's go! Adanya desakan dari penjajah yang menyatakan bahwa Indonesia tidak akan bersatu dengan adanya berbagai entitas, di mana Indonesia ini terdiri dari berbagai pulau dari Sabang sampai dengan Merauke, perbedaan daerah, budaya, suku yang pastinya mengakibatkan perbedaan aturan dan kepercayaan daerah. Namun, hal inilah yang mendorong pemuda-pemudi Indonesia membuktikan bahwa Indonesia mampu bersatu dalam keberagaman dan mengusir penjajah. Nah, untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia, yakni menyatukan putra-putri Indonesia, dilaksanakanlah kongres yang dilaksanakan di 3 gedung dan dibagi dalam 3 kali rapat. Kongres merupakan pertemuan wakil organisasi untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan. Rapat pertama dilaksanakan di Gedung Katolik Jongenlingenpon. Rapat kedua yakni dilaksanakan di Gedung Ostjava Bioskop. Dan rapat yang ketiga dilaksanakan di Gedung Indonesisch Clubis Kramat. Teman-teman, kali ini Bu Ayu sudah berada di depan gedung Indonesisch Clubis Kramat yang bertempat di Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat. Awalnya bangunan ini merupakan milik salah satu warga setempat, yakni Si Kong Liang, dan di tahun 1908 dijadikanlah sebagai tempat indekos dan salah satu penyewanya yakni Muhammad Yamin. Nama dari bangunan ini pun berubah menjadi Komensalen-Huis. Lambat laun, bangunan ini dijadikan tempat berkumpulnya para pelajar hingga dijadikan tempat berdiskusi oleh organisasi pergerakan pemuda hingga akhirnya beralih nama menjadi Indonesisch Clubis yang artinya adalah gedung pertemuan. Pada tanggal 15 Agustus 1929, para pemuda memutuskan menggunakan rumah Si Kong Liang sebagai tempat kongres pemuda dan pada tanggal Oktober 1928, Ketua PPPI Sugondo Joyopuspito ditunjuk sebagai pemimpin kongres. Di gedung inilah Sumpah Pemuda tercetus pertama kali dalam kongres ketiga di Gedung Indonesisch Clubis Kramat yang saat ini menjadi Museum Sumpah Pemuda yang diikuti berbagai peserta yakni perwakilan pelajar-pelajar Indonesia atau PPPI, Jong Java, Jong Sumatrenpon, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi. Teman-teman, tadi Bu Ayu sudah sering ya menyebutkan salah satu nama tokoh yakni Muhammad Yamin. Sebenarnya siapa ya itu Muhammad Yamin dan berasal dari mana? Lalu apa saja pemikiran yang beliau berikan terhadap peristiwa Sumpah Pemuda? Jadi teman-teman, Muhammad Yamin lahir di Talawi, Sumatera Barat.
Beliau merupakan salah satu yang berperan dalam gerakan semangat pemuda hingga melahirkan Sumpah Pemuda. Beliau telah menyelesaikan pendidikannya di Red Hook School dan mendapatkan gelar Master in Writing. Beliau pun telah melahirkan beragam karya sastra seperti Sandiwara Ken Arok dan Ken Dedes, serta tulisan mengenai berbagai sejarah dan menerjemahkan sastra penulis Asia serta menerjemahkan sastra kisah-kisah William Shakespeare. Nah, dalam rangka menyatukan Indonesia dan mengusir penjajah, Muhammad Yamin sempat menentang adanya penggabungan atau fusi dari kelompok-kelompok pemuda. Dalam pidato Kongres pertama, Muhammad Yamin mendapatkan respon yang baik dari peserta Kongres. Ia mengemukakan bahwa persatuan Indonesia berlandaskan pada 3 hal, yakni sejarah, hukum adat, dan pokok bahasa yang tunggal. Dan pada kongres terakhir, akhirnya Muhammad Yamin menyetujui adanya fusi dan pencetusan 3 rumusan. Rumusan inilah yang disebut dengan rumusan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda! Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Rumusan inilah yang disebut dengan rumusan Sumpah Pemuda. Nah teman-teman, Indonesia merupakan negara kepulauan, terdiri dari berbagai suku, budaya, memiliki bermacam bahasa daerah yang disatukan dalam bahasa Indonesia dan merdeka dalam kesatuan bangsa Indonesia. Jayalah bangsaku, majulah negeriku. Selamat Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2021.